Selamat datang di episode 1 WIB, Waktu Indonesia Bucin. Podcast ini kita akan ngebahas semua tentang cinta, semua hal yang berbau cinta. Nah, ini nama gue Rido. Nama gue Aul. Dan kita udah punya narasumber di sini, namanya siapa? Fahri Fahri dari mana Fahri? gue dari Jakarta Timur, gue dari Cipinang. Naik kesini naik apa? Gue naik motor sama temen gue Egi. Oh jauh ya, pegel ya berarti ya. Lu banget Lu sih. ya. Pegel banget Lumayan lah ya. ya. Di episode pertama kita bakal bahas tentang cinta nih Do. Cinta itu apa sih? Cinta itu apa sih? Kita bakal jelasin di sini sama Fahri. Kalau mendengar kata cinta, arti cinta tuh buat lo apa sih? Cinta menurut gue, jadi kalau menurut gue cinta itu adalah perasaan sih. Perasaan. Feel. Kadang kita nggak tahu bentuknya kayak gimana, tapi kita bisa Benar. merasakan sesuatu, itu cinta. Nah, kalau menurut gue sendiri cinta itu artinya bahagia. Bisa deh bahagia. Bisa sih. Tapi kalau menurut gue pribadi sih, cinta luas banget sih kalau ngomongin cinta, ya nggak sih? Benar. Cinta tuh bisa sama siapa aja kalau menurut gue. Cinta sama Tuhan, cinta sama Iya. binatang, cinta sama hewan. Banyak lah bentukannya. Cinta keluarga. Iya, betul. Kalau gue dalam bentuk yang banyak lah. Cinta Benar. tuh luas kalau ngomongin cinta. Nah, dari definisi yang menurut lu cinta itu tadi tuh perasaan, feel, maknanya apa sih sebenarnya? Cinta itu adalah, kalau menurut gue pribadi, cinta itu bukan sekedar kita sayang sama seseorang, bukan sekedar kita rasa memiliki sama seseorang, tapi cinta menurut gue adalah ketika lo sudah menganggap orang itu seperti sesuatu dalam hidup lo. Anjay. Bisa sih. Sesuatu yang berharga dalam hidup lo ya. Yes. Definisi cinta menurut gue yang tertinggi adalah bukan menyayangi, tapi definisi cinta tertinggi adalah mengikhlaskan. Mengikhlaskan. Aduh, itu sakit banget ya, Dok. Itu mengikhlaskan. Tapi bisa jelasin nggak? Mengikhlaskan di sini tuh maksudnya apa? Mengikhlaskan di sini adalah ketika lo cinta, Oke. kita ambil sama seseorang, lo akan membuat apapun caranya, tuh lo akan lakukan apapun asalkan dia bahagia, dan lo harus terima keputusannya, apapun alasannya, yang penting dia bahagia gitu. Berarti misalnya nih lo cinta sama seseorang, nah tapi seseorang itu ternyata memilih orang lain, Iya. dan lo untuk mengikhlaskan itu supaya dia bahagia dengan orang lain. Itu definisi cinta paling tinggi Paling menurut cinta lo. adalah mengikhlaskan. Mengikhlaskan lah ya. Mengikhlaskan. Cinta paling tinggi adalah mengikhlaskan. Oke. Bentuk-bentuk cinta tuh apa sih? Bentuk cinta ada beberapa, menurut gue ya. Ini menurut lo Ada pribadi aja. Cinta tuh ada banyak kan, misalnya cinta ke orang tua ke anak, itu cinta itu bukan sekedar kita sama pasangan kita, bukan, kita saling mengingatkan, teman-teman aja cinta dalam hal persahabatan. Ada cinta jadi masuk ke semua ranah, bahkan misalnya lo profesional dalam pekerjaan lo, berarti lo cinta pekerjaan lo. Jadi cinta tuh bukan hanya sekedar kepada laki-laki sama perempuan Ya. atau sama pasangan, tapi definisi cinta secara luas adalah ketika lo melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, itu cinta. Kalau cinta terhadap misalnya lo punya anjing atau kucing, Iya, itu cinta nggak sih namanya? itu cinta. Karena cinta kita bukanlah sekedar kepada manusia, tapi juga secara luasnya kepada seluruh makhluk hidup. Ketika lo ngasih makan anjing lo, ketika lo melihara anjing lo, dan tidak menelantarkannya dia, itu termasuk cinta pada sama makhluk hidup. Bentuk cinta lah ya. Bentuk cinta konteksnya sama makhluk hidup. Oke. Banyak cewek-cewek sekarang itu misalnya belum pacaran, baru deket nih, punya Iya. PDKT, tapi konteksnya belum pacaran, dia udah stalking IG cowoknya, Gebetan gitu. gebetan, Gebetan. udah stalking. Itu menurut lu gimana? Karena konteksnya mereka belum Udah pacaran. pacaran nih. Udah stalking. Menurut Menurut gua- lu wajar atau enggak sih? Yes. Sehat atau enggak? Enggak, menurut gue sih enggak, karena dia belum ada status, dan hak apa dia stalking gitu. Menurut gue gitu sih, enggak. Ya, untuk apa sih ini stalking gebetan segala macam. Jadi kalau misalnya lo ada rasa, ya lebih baik lo ungkapkan gitu, daripada lo kayak begitu. Berkata hubungan Iya. tanpa status kan, gebetan kan apa sih gebetan itu? Gebetan itu kan hubungan tanpa status. Kalau mungkin bahasa kerennya sekarang adik-adikan. Nah, Yes. itu hubungan tanpa status. Lo cemburu nggak ada dasarnya. Benar. Tapi untuk sebatas stalking aja nih. Stalking aja ya. Udah Iya. kayak lu cuma mantau dari jauh segala macam, cuma ngeliat
atau sosial medianya doang. Iya. Itu menurut lu masih nggak sehat? Itu masih sehat. Kayak Kecuali kalau dia foto sama yang lain lo cemburu, nah itu udah nggak sehat. jadi kayak dari stalking berubah jadi cemburu tuh udah nggak sehat ya. Nggak sehat. Tapi kalau cuma stalking saja Kalau sih, menurut stalking gua sih aja wajar. wajar. Menurut lu pribadi. Hak Iya. pribadi. Iya. Tapi kalau misalnya lo bilang nggak sehat, lo bilang nggak sehat itu karena konteks mereka belum jadian kah? Atau karena apa? Ya karena itu, karena konteksnya dia belum jadian. Lo hak cemburunya di mana hak lo untuk cemburu? Kecuali dia udah jadi cowok lo atau jadi cewek lo. Dan ketika lo stalking, misalnya dia masih status gebetan lo, misalnya dia foto sama cewek lain, ya menurut gua kalau lo cemburu ya itu adalah suatu kebodohan gitu. Ya, kenapa lo cemburu? Kalau misalnya lo nggak mau cemburu, ya lo tembak aja. Ya benar, oke. That's the point ya. Iya. Tembak. Poinnya di situ. Kalau Poinnya mau di situ cemburu lah. lo tembak. Jangan sampai nunggu-nunggu ntar ya kayak sebatas nunggunya adik kakak aja. Iya sih. Ya ya. Benar sih. Nah terus nih, posesif. Benar sih. Menurut lu posesif itu cinta apa terobsesi untuk memiliki? Iya. Kadang posesif ini ada beberapa sebab orang jadi posesif. Oke. Sebab-sebab yang pertama mungkin dia pernah dikhianati di masa lalu dan tidak mau terjadi di Oke. yang akan datang. Jadi nggak mau pulang lagi ya? Ya dia Iya. nggak, karena dia nggak mau keulang lagi dengan Iya. hal masalah mereka yang posesif. Kayak misalnya cowoknya belum lagi, ya kita tahu kita cowok nongkrong sama temen Oke. di chatting gimana, sama siapa, Oke. Nggak bisa gitu dong, gue sebagai cewek ada pembelaan dong. Oke. Apa pembelaan Ya lu lo, nih? ya di sini kan ceritanya lo cowok gue. Oke. Gue butuh kabar lo dong. Oke. Lo lagi di mana, lo sama siapa? Khawatir dong, takut kenapa-napa. Nah, jadi sebagai cowok pun mestinya harus ngabarin gue lagi di sini. Harusnya seperti itu. Jadi posesif menurut gue ya kasihlah, lo nggak 24 jam nggak harus dengan pasangan lo. Pasangan lo juga punya kehidupan. Benar sih. Intinya di situ. Oke. Jadi menurut gue posesif ya kurang-kurangin lah posesif. Tapi menurut lu posesif, menurut lu pribadi lebih ke buruk atau ke baik? Posesif ada buruk ada baiknya. Oke. Kalau misalnya buruknya misalnya cowoknya karena misalnya lagi gimana sama keluarganya masih ditanyain. Oke. Masih misalnya lagi di sama temennya ditanyain, ya itu enggak, maksudnya cowok juga akan merasa kok gua kan cinta yang baik itu bukan cinta yang mengekang. Iya. Menurut gua, Yes. lo kan akan merasa terkekang kok gua ditanyain lu sih, orang gua sama temen gua doang kok. Nah, kalau menurut gua baiknya adalah ya itu tandanya disayang sama. Ya. Benar sih. Posesif itu adalah arti lain daripada cinta. Gitu. Jadi kalau lu udah cinta banget pasti lo akan posesif. Nah, kalau menurut gue posesif itu ada baik dan ada buruknya sih, Iya, benar. jadi kayak- Ya lo terlalu mengekang juga itu Baik. gak Gak baik, baik. jadinya ntar cowok lo malah Iya. kemana-mana atau cewek lo kemana-mana Ah, gitu iya. kan. Tapi pandangan lo terhadap cowok posesif gimana? Karena selama ini kan Cowok stigma orang-orang tuh yang posesif cewek. Cewek. Gua sempet menjadi salah satu cowok yang posesif juga. Oke. Gimana tuh? Gimana tuh? Jadi gua bener-bener kalau misalnya 2 jam nggak 2 jam 5 jam misalnya nggak ada kabar dari pagi, gua kan ngechat sampai panjang banget. Jadi dia nggak ngejawab juga, buat telepon, gua miss call kan. Kalau misalnya dia nggak ngangkat, oh mungkin lagi nggak bawa HP atau HP-nya ditinggal di mana. Tapi kalau misalnya udah di reject atau dimatiin, nah itu gua langsung ini kenapa nih, gua akan cari informasi ke temennya, gua akan sampai segitunya, gua akan cari informasi ke temennya lagi di mana samperin gitu, sampai begitu. Lu katanya udah Dulu. pernah nih di posisi posesif dulu kayak Iya. gitu kan. Lu punya alasan pribadi nggak? Kenapa lu jadi bisa kayak milih nih, gue pengen jadi posesif? Lu punya alasan pribadi nggak? Gua pasti punya alasannya adalah ketika jadi mantan gua ini mantan. Oke, sekarang udah mantan nih ya? Iya. Oke, Mantan udah gua ini adalah dia sebelum sama gua dia ada sama mantannya lagi. Dan nonton ini mungkin punya sedikit mungkin ya Ben, ke apa ya, nabrak mental kali ya setelah diputusin dia, mentalnya down terus sama gua. Si cowok nih ya, si Iya. mantannya ini ya? Ya mungkin. Mungkin. Dia lebih nggak tahu dendam, nggak tahu dianya psikopat, gua nggak tahu. Oke. Wow. Diincer gitu. Dan sumpah itu diincer sampai lu tahu kalau misalnya lu tahu kayak film-film action gitu nyelamatin cewek, nah itu gua. Jadi ketika sumpah gua nggak bohong, ini gua cerita di sini ya. Oke. Jadi gini, ketika
gue jalan sama cewek gue dan ada mantannya dan dia ditodong sama, jadi suruh ketemuan sama gue, dia ditodong sama mantannya pakai pisau. Sumpah demi Allah. Serius nih ya? Wow. Serius, gue karena gue udah sama keluarganya, itu keluarganya udah bawa polisi dan segala. Gue yang masuk ke sana, gue bilang jangan dulu, bilang gue yang masuk ke sana karena kalau udah bawa polisi pasti dia akan lakukan hal yang gila dong. Iya. Oke. Kalau orang psikopat yang penting dia mati, gue mau ditangkap apa itu urusan belakang, yang penting Iya. ingin gue Keinginannya tercapai lah ya. Yes. Gue yang masuk di daerah di taman atau di mana gitu, gue bilang polisi jangan masuk dulu karena keluarga udah panik dong. Gue yang masuk, gue ngomong baik-baik dan akhirnya selesai itu dia trauma yang gimana sih, you know lah, lu perempuan ditodong kayak gitu, Iya lah ya. Iya, iya. traumatiknya. Dan Nah, gue yang dari nol yang gue yang sampai bengong gitu, sampai takut, gue yang sampai nemenin dia kemana-mana, jadi gue yang dia jadi takut kemana-mana gitu. Akhirnya seperti itu. Ya kasarnya lo kayak jadi life savernya dia Life lah ya. savernya, iya. oke. Tapi itu toxic sih. Toxic Si ya, hubungan antara mantan lu dengan mantannya. Iya. Karena ya, itu dia mantannya nggak terima ketika dia putus, dan gue nggak tahu mas, karena gue nggak pernah ngurus masa lalu orang. Maksudnya kalau lo intinya gue punya prinsip, gue nggak akan ngerebut cewek orang. Ketika lo jadian sama, lo suka sama gue atau jadian sama gue akan tanya detail, lu putusnya kenapa, apa lu masih hubungan sama orang lain, karena kita nggak tahu. Iya. Dan gue juga nggak tahu kan ketika tuh orang jadi psikopat kayak gitu, dan ya itu masa lalu dia. Maksudnya jangan diungkit-ungkitin sekarang deh sampai hal konyol gitu. Gue sih begitu. Tapi out of topic nih, lu Iya. masih sayang sama dia? Oh tapi Lu pribadi? gue pribadi Iya. Jujur aja. jujur, gue masih sayang sama dia, tapi konteksnya berbeda. Sayangnya bukan sebagai pacar, tapi gue turunin standarnya menjadi sayang sebagai teman. Sayang sebagai teman. Iya. Kayak lu pengen ngejaga dia atau gimana? Masih berusaha membuka percakapan lagi sama dia, tapi Oke. sampai sekarang gue masih belum berani. Karena gue tipe orang yang belum, dan kalau udah putus nanti dulu deh gue buka percakapan, ntar pas tahun atau 2 tahun gitu, sampai bener-bener gue bener-bener safe, gue tenang, baru gue buka percakapan Tapi jauh di dalam hati lu masih sayang lah ya sebagai teman. sebagai teman, Dan lu pengen kayak tetap menjalin Menjalin silaturahmi lah ya, hubungan baik. hubungan lah ya. masih silaturahmi. Even masih- emang udah putus atau segala Yes, macam, lu pengen tahu. berhubungan baik sama Iya. dia. Oke. Tapi untuk saat ini belum mulai nih ya. belum mulai dulu karena Oke. gue harus tenangin diri gue Oke. dulu. Tapi lu pernah ada di satu hubungan toksik juga gak sih? Ada di satu hubungan Iya, yang benar. toksik. Hubungan yang toksik gue pernah, gue hubungannya ya kayak orang ya lebih apa ya, kalau gue hubungan sama mantan gue ya lebih ke ngalir aja gitu, nggak kayak toksik gitu, nggak standar sih, gue nggak kayak toksik gitu. Normal lah ya. Normal. Normal lah ya. Masih normal. Ya kayak ceweknya posesif parah atau lu Enggak. posesif parah Ya, atau guanya segala yang posesif, tapi gue posesif masih dalam batas wajar lah ya. wajar Wajar. ya. Oke. Karena kejadian itu gue jadi posesif. Oke. Tuh. Jangan posesif. Posesif guys. Karena kalau kita posesif, endingnya tuh pasti sama Iya ya. aja. Sama Gak akan baik. Bener sih. jangan baik. Gak akan baik. Apalagi udah kayak udah berlebihan gitu ya. Yes. Kayak membatasi Iya. ruang sosial lu atau segala macam, itu menurut gue udah udah deh. Udah nggak banget itu. Iya. Buat Karena hubungan lu yang bakal jadi toksik sih menurut gue. Ya Iya. nggak sih? Ya. Dari posesif segala macam. Yes. Karena posesif tuh kayak satu langkah lagi jadi Iya, toksik. Jadi toksik sih menurut gua. Bau nih. Lu belum mandi ya? Enggak. Bau sih. Gue udah mandi sih tadi. Udah mandi sih. Udah mandi sih. Serius lu? Kenapa sih? Jangan-jangan lo nyium badan lo sendiri. Enggak, gua wangi. Gua pakai parfum tadi. Wangi kok gua. Gue juga wangi kok. Habis pakai parfum tadi. Ah, serius lu? Bentar deh, tapi ini wanginya fresh banget gak sih? Fresh banget sih. Hmm. Bukan wangi yang jelek sih menurut gua. Ya nggak Bukan sih? wangi yang jelek Bukan wangi ya. yang jelek sih. Ini wangi. Wanginya enak sih. Ini nggak kaleng-kaleng wanginya. Iya sih. Jadi Kayak gua inget mantan gua. bapak ini belum move on kayaknya. Jadi lo mau tau nggak gue pakai parfum apa? Apa Gue sih? pakai parfum dari Laux. Pakai Si Laux Laux ini punya 2 varian, yaitu wangi melon sama wangi jelly grape.
Buat kalian yang misalnya mau pesan, ini tersedia di Tokopedia, di Shopee, di IG @laux_parfum. Langsung aja dicek IG-nya. Cek IG-nya guys. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi nih. Jadi menurut lu komponen penting di dalam mencintai, di dalam cinta tuh apa? Menurut gue ya, komponen yang paling dasar itu adalah bangun kepercayaan. Bangun kepercayaan. Gitu. Kenapa bangun kepercayaan? Yang Iya. paling krusial lah menurut lu, paling penting gitu. Karena kepercayaan itu adalah dasar dari cinta gitu. Dasarnya adalah kepercayaan dulu. Lu percaya. Fondasi lah ya, Fondasi. fondasi. Yes. Bisa dibilang Fondasinya, fondasi dari fondasi. hubungan. Oke. Fondasi suatu hubungan adalah kepercayaan. Lu percaya Pasangan lu lo, percaya sama lu. Ya. Fondasinya adalah kepercayaan. Baru ntar meningkat lagi jadi kesetiaan. Ketika lu udah percaya, lu pasti akan setia. Ya. Itu sih komponennya. Tapi percaya sama setia beda nggak? Orang setia karena dia percaya. Oke. Jadi kayak saling berhubungan lah ya. Jadi ya Iya. saling berhubungan. Kalau tulus, Kalau tulus, bener. Kalau tulus nih. Jadi kan kayak ada garis tipis gitu kan. ya. Kayak yang membedakan menurut lu tulus apa? Menurut gua tulus itu adalah ketika lo mencintai dengan tulus adalah mencintainya dengan, karena kita nggak bisa mencintai kelebihan dia doang, kita harus mencintai kekurangan dia doang. Oke, bener. Kita harus mencintai kekurangannya juga, bukan hanya sekadar mencintai kelebihannya. Hanya, oke. Gitu. Karena menurut gua hubungan itu kayak puzzle, saling melengkapi. Saling melengkapi. Saling Saling melengkapi. melengkapi guys. Kayak puzzle. Kayak Hubungan itu puzzle. kayak puzzle, Kayak saling puzzle, ya. melengkapi. Ketika lo nggak ada sisi yang nggak ada dari lo, pasangan lo harus memunculkan sisi itu dari diri lo gitu. Maksudnya dia harus melengkapi lo. Itu cinta yang baik kayak gitu, saling melengkapi. Tapi lu ngomong tadi kan mencintai keburukan pasangan lu. Iya. Mencintai kekurangannya. Menurut lu itu hal yang susah dilakuin buat lu apa enggak? Iya. Lu aja deh. Menurut gue mencintai keburukannya, mencintai Kekurangannya. kekurangannya itu adalah bukan kita mencintainya itu dengan cara kita perbaiki keburukannya, kita perbaiki kekurangan. Itu udah cinta keburukannya. Kalau kita cinta keburukan, misalnya keburukannya apa? Mencintai dengan apa? Dengan nasihat. Kita nasihatin pelan-pelan. Pasti dia akan merubah mengurangi. Kalau Mengurangi berubah lah. mungkin agak sulit. Mungkin untuk mengurangi Yes. lah. mengurangi Oke. keburukannya. Itulah cinta keburukannya kayak begitu. Jadi lo terima, jangan dia misalnya ada beberapa cewek yang gue nggak suka coba perokok gitu. Oke. Ya bukan gitu cara. Lo kalau lo sama dia, lo cintai kekurangan dia, bisa dia ngerokok, ya lo pelan-pelan, kalau misalnya jalan sama gue jangan ngerokok ya. Lihat kecil-kecil aja Dari dulu. kecil-kecil Iya. dulu aja, pelan-pelan dulu. Step by step, nggak Iya. bisa langsung Nggak boleh, nggak iya. boleh, nggak bisa. Nggak boleh maksa kayak, lu harus berhenti ngerokok nih. Nggak bisa. Karena Kalau pada- sayang sama gue, lu harus berhenti ngerokok. Nggak gitu Benar. lah ya. Kalau lu sayang sama dia, lo akan mengurangi keburukan dia diganti dengan kebaikan. Misalnya dia, gue rokok ya, kalau lu minimal jalan sama gue jangan merokok. Gitu. Ya poinnya sebenarnya yang gue tangkap dari lu adalah mengurangi bukan berubah. Bukan. Karena dari mengurangi nanti akan berubah. Bisa berubah menurut Bisa, lo. bisa. Karena kan. Karena ketika dia nanti sesuatu dia cinta sama lo, dia akan merubah diri. Gue agak beda kayaknya pendapatnya dengan lo, karena menurut gue yang merubah, mau lo cinta apa dengan orang itu, Benar. orang itu akan berubah tapi saat masih sama lo, ngerti gak sih? Tapi ntar misalnya nih udah putus, orang itu tuh akan kembali lagi gitu, karena pada habitatnya orang-orang gak akan bisa berubah kalau nggak dari dirinya sendiri. Benar. Menurut pendapat gue. Menurut gue juga kayak gitu. Kayak sesayang lu sama orang, Yes. ya kan, lu nggak bisa ngarepin dia bakal berubah karena lu sayang sama dia. Yes. Orang berubah menurut gua mungkin oke lah, maksudnya kayak oh karena dia sayang sama gua nih, gua bakal berubah. Tapi lebih banyak kan ke dirinya sendiri dulu sih. Jadinya kayak iya. cinta itu buta kalau Iya. kayak gitu. Iya, benar. Tapi kalau misalnya memang cuma yang misalnya kita ambil ngerokok gitu, misalnya ya udah jalan lama, misalnya 5 tahun pacaran, lu jalan lama gue nggak ngerokok ya, ya bisa diubah, lu bisa jalan tiap hari, bisa nggak ngerokok sampai saatnya misalnya amit-amit putus, ya mungkin sisi baiknya dia akan mengurangi ngerokok dia karena udah nggak biasa ngerokok di jalan setiap hari sama ceweknya, udah ngejemput pas segala macam, mungkin dia ngerokoknya ya di rumah deh. Tapi mungkin karena udah sering nggak ngerokok, dia mungkin akan ya gue akan kurang-kurang ngerokok. Setelah putus sama dia akan terbiasa dengan nggak ngerokok gitu, karena udah semua itu kan karena dibiasakan Dengan hal baru ya Dengan hal berarti. baru. Hal baru. gitu.
gitu. Bisa sih. Oh mungkin jadi kayak rokok dikurangin diganti hal baru. Hal Iya baru, nggak? iya. Ya. Benar. Tapi kalau misalnya hal baru itu tiba-tiba balik lagi menjadi kebiasaan dia yang Wah, oke. lama. Itu tergantung dari dirinya. Tergantung dari dirinya sih. Tergantung Lah. dari dirinya. Kalau misalnya dirinya dengan dia berpikir gue udah mulai kurangin rokok deh, itu akan lama-lama akan hilang rokok dia. Tapi kalau misalnya emang dari dirinya dikit-dikit asem nggak bisa ditahan gitu, Iya. kita satu ngerokok, ya udah. Bakal balik lagi sih Bakal ya. balik lagi. Dan kebiasaan barunya ngilang. Benar. Dan barunya akan Iya. hilang. Karena lagi bahas ngerokok nih, gue Oke. pengen nanya sama lu, kalau cinta terhadap diri sendiri tuh apa? Jaga kesehatan tuh cinta diri sendiri. Yang kedua ya, lo dengan apa ya? Ya dengan lo bergaul yang baik juga lo cinta sama diri sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang yang gue gaulnya milih-milih, ya itu mungkin termasuk dari mencintai diri sendiri. Karena dia tahu gue orangnya. Karena kita yang tahu diri kita kita gitu loh. Orang lain nggak tahu. Kita orangnya gampang terpengaruh nih. Orangnya ya gampang belok kanan belok kiri terpengaruh gitu. Intinya ya kalau kita tahu kita gampang terpengaruh, maka kita cari pengaruh yang baik. Cari lingkungan yang baik. ya. Oke. Kalau menurut lo cinta, lu cinta gak sih sama diri lu sendiri? Gue Dok? cinta sama diri gue sendiri. Banget. Gua. Kenapa? Self love banget. Kenapa tuh? Karena gue adalah gue. Anjir. Berat banget sih. Berarti lu apa adanya. Apa adanya. Gak pernah fake di depan orang Nggak baru, Gak pernah. di depan keluarga lu. Nggak pernah. Lu ya lu gitu. Iya gue ya gue. Itu self love gue sih. Kayak gue nggak mau ngerubah diri gue jadi orang lain. Yes. Iya. Iya nggak sih. Bener. Sama sebisa mungkin gue jaga kan kayak ada physical health dan mental health ya nggak sih. Ya. Gue juga jaga mental health gue. Menurut gue sih gitu self love. Kayak sebisa mungkin jauhin hal-hal yang menurut lu kayak buruk lah buat lu, dekati yang menurut lu positif. Betul. Jadi kayak baik physical atau mental gue healthy. Yes. Menurut gue gitu self love. Benar. Menurut lu pribadi? Kalau menurut gua self love, mungkin karena gue cewek kali ya. Cewek. Kalau menurut gua self love itu lo peduli sama diri lo sendiri. Oke. Kalau misalnya kalau di gue cewek, misalnya gue ke salon, treatment, itu kalau menurut gue itu salah satu bentuk self love untuk diri gue Benar. sendiri gitu. Cuman kan masing-masing orang pandangannya beda terhadap self love itu apa. Iya. Gitu sih. Orang punya persepsi masing-masing sih. Self love Benar. itu apa sih? Ya kan? Gua, Aul, ya kan? Itu beda. Arti self love itu beda. Bentuk self love juga beda. Benar. Menurut gua gitu sih. Self love. Berat sih. Dalam pacaran tuh kan sering ngomong I love you, ya nggak sih? Iya. Harus banget nggak sih I love you tuh? Ya. Tapi ya menurut lu deh, menurut dulu ya. I love you. Menurut gue ya, kadang lu jangan cuma ngomong doang I love you, tapi lu nggak Nah. bisa Gak ada action. mengimplementasikannya gitu. Iya, Oke. ya. Lo udah bisa mengimplementasikannya dalam misalnya I love you-nya dalam hal apa misalnya. Dan kadang orang nggak cukup bilang I love you pasti. Tapi ada I love you tuh jadi kebiasaan, misalnya gini, good night ya. Terus cowoknya nggak bilang I love you. Iya. I love you-nya mana gitu. Oke. Ya itu mungkin sudah habitnya. Udah habit lah, Oh, udah habit. Tapi Benar. kalau menurut gua cinta itu tidak hanya dengan kata-kata tapi dengan perbuatan. Dengan Ya. perbuatan lah ya. Itu menurut Oke. Tapi kan bentuk cinta sebenarnya kan kayak bisa dari kata, bisa dari aksi kan, ya nggak sih? Benar. Iya. Kayak mungkin ada aja orang yang suka kayak lebih suka ngomong kan nggak sih? Lebih Iya. suka kayak apa ya? Affectionnya dari word gitu lah ya, dari kata-kata. Ada juga yang mau kayak physical Action affection ya. gitu lah. Iya, affectionnya tuh kayak sentuhan segala macam atau mungkin beneran gitu kayak face to face. Tapi menurut gua ya cinta yang I love you yang sesungguhnya adalah bukan sekedar kata-kata tapi dibarengi dengan perbuatan. Ya. Gak I cuma love- kadang orang yang nggak butuh gua nggak basi I love you. Yang penting lo action lu mana deh kalau lu cinta sama gua. Oke. Kadang orang butuh actionnya gitu bukan cuma omongan Cuma doang. beberapa orang tuh biasanya ada yang nggak bisa mengekspresikan pakai action. Betul. Emang ada beberapa tapi setidaknya pasti ada cara lain untuk yang mengekspresikan cintanya gitu. Oke. Ya, oke. Bisa kan? Bisa, Misalnya, bisa. Banyak kok gua gak usah yang masih pacaran deh, yang udah nikah. Banyak kok yang ngomong kakak gua atau temen-temen gua yang udah pada nikah dibilang jangan kok, nggak pernah tuh gua liat I love you sama istrinya enggak, yang penting sama suaminya enggak. Tapi dengan cara dia ada selalu buat dia,
Mungkin kalau untuk suami untuk menafkahi istrinya itu adalah bukti I love you-nya dia kepada pasangannya gitu. Bukan sekedar kata-kata tapi bukti. Gitu loh. Ini dengan cara mungkin ada di sisinya dia melengkapi dia atau misalnya kalau udah menikah mungkin menafkahi dia, ada ya mungkin itulah apa namanya bukti dari kata I love you-nya dia bukannya sekedar di mulut tapi dia mengimplementasikannya dengan sikapnya dia kepada pasangannya. Tapi menurut gua itu untuk orang tua sih, kita kan sebagai kaula muda, ya nggak sih? Jadi kayak masih lah kayak I love you Tapi itu bisa nggak cuma tua, muda juga bisa dengan cara misalnya nggak harus ke pasangan lo I love you, nggak harus dengan cara lo nasihatin dia, dengan cara lo mungkin memberikan sedikit space untuk dia, itu mungkin bisa kata dia ada bisa dibilang itu cinta lo sama dia gitu. Space, maksudnya space apa? Jadi dalam artian nggak harus, ya gue bilang tidak terlalu posesif itu, mungkin biarkan dia mengekspresikan misalnya cowok lo hobi apa, ya jangan diganggu hobinya gitu. Itu mungkin implementasi dari kata I love you itu. Dikasih space lah ya, dikasih space, dikasih ruang. Nah, lu main sama temen lu, lu kembangin hobi lu atau apa. Karena sebenarnya pasangan yang baik adalah pasangan yang mendukung. Ya, mendukung. Berkembang. Maju bersama sebenarnya. Gua kayak dari ringan lu maju. Menurut gua gitu sih. Enggak menghambat satu sama lain lah kalau menurut gua. Tapi menurut gua pribadi I love you itu kayak suatu kalimat yang sakral banget sih menurut gua. Gua enggak bakal ngucapin itu kalau misalnya gua belum sayang banget. Kan banyak nih kayak orang dikit-dikit I love you. Yang nggak sih kayak murah banget gitu menurut gua sih enggak gitu sih. Sakral banget sih. Padahal muka-muka lu muka-muka modus gitu loh yang kalau ketemu cewek makan malam bareng yuk gitu. I love you-nya tuh kayak gampang banget gitu, kayak gak ada arti. Silent treatment menurut lu tanda cinta juga bukan? Silent treatment menurut gua kayak lu ngediemin pasangan lu, ya kan? Ngediemin pasangan mungkin untuk dia introspeksi, mungkin iya. Tapi itu juga harus ada kesadaran dari pasangannya masing-masing. Mungkin ketika cewek misalnya jawabnya pendek, ya apa-apa. Yeah. Nah, itu silent treatment tuh. Nah, itu silent treatment tuh. Ditanya, kalau paling jawabnya ya, nggak apa-apa. Udah itu doang. Nah, itu silent treatment mungkin biar pasangannya berpikir, gue salah apa nih gitu. Intinya kan untuk berpikir gue salah apa nih, apa gue salah ngomong, apa gimana. Dan mungkin itu bisa digunakan dalam suatu hubungan, tapi jangan sering-sering. Gitu. Oke. Intinya untuk introspeksi, silent treatment itu untuk introspeksi kepada pasangan ya, dengan seperti itu. Menurut gua. Tapi cowok juga harus sadar dong, kenapa cewek misalnya jawabnya cuman ya, gak apa-apa. Nyadar kok kita. Nyadar kan? Nyadar dong. Kenapa kan? Tapi gua dalam hubungan gua ya pribadi, gua sejauh mungkin gua say no sih untuk silent treatment. Karena menurut gua kayak di umur kita yang udah bukan anak kecil lagi lah ya. Bener. Lu mending kayak diomongin, udah poin aja, kayak lu diskusiin masalah lu tuh apa. Bener. Lu kan nggak bisa ekspektasi ke pasangan lu kayak lu tuh harus baca gerak-gerik gua, iya nggak sih? Kalau ada something wrong, lu harus baca gerak-gerik gua salah treatment lu kan ada yang salah, lu harus nanya gua segala macam. Itu selalu childish sih kalau menurut gua. Cuma kan itu menurut gua pribadi, orang-orang kan ngejalanin hubungan dia punya caranya masing-masing ya. Betul. Gitu, kalau menurut gua say no sih gua untuk silent treatment. Oke. Misal saya cinta nih sama orang, tapi ragu sama dia. Menurut lu normal nggak? Cinta sama orang tapi ragu. Kayak lu ragu, kayak lu jauh gitu loh. Tapi Dok, menurut gue kalau lo masih ragu, lo belum bisa bilang itu cinta sih. Kalau gue pribadi, iya gue nggak bisa bilang itu cinta. Menurut lu aja deh. Kalau menurut gua itu bukan cinta, itu baru suka. Nah, gua suka sama orang baru tapi suka ya. Iya, baru suka. Di tahapan suka. Di tahapan suka. Oke. Ketika lo baru suka, lo boleh ragu di situ. Karena kan lo akan lihat prospek kedepannya gimana nih. Karena dari PDKT itu kan kita bisa lihat. Oke. Saling mengenal satu sama lain lah ya. Gitu. Bisa dilihat, oh nih orang tabiatnya begini nih, lakuannya begini. Nah, itu dari tahap itu udah bisa lo memilih lo mau sama dia atau lo mau mundur. Oke. Itu belum bisa dibilang cinta. Belum dibilang cinta. Cinta tuh udah di tahapan paling tinggi lah ya. Udah berjalan. Seiring berjalannya waktu baru dari suka, awalnya suka, sering jalannya waktu bisa jadi cinta. Cinta. Jadi ada tahapannya. Sebelum cinta suka. Kayak segitiga. Segitiga.
Bukan bermuda sih. Oh, bukan ya, Bun? Apa ya? Klasemen bukan. Apa Oh, ya? bukan Nggak tahu dong. ya. Adalah Segitiga pokoknya lah. segitiga. Iya. Iya. Oke. Suka, menerima, baru cinta. Baru cinta. Iya. Menerima. Menerima. Ada tuh menerima. Ada. Jadi kita suka dulu, kalau kita terima kebiasaan dia misalnya. Kita kan baru suka nih, kita lihat kebiasaannya dia. Misalnya, sorry kalau untuk cewek misalnya gampang sama cowok lain misalnya. Sama ini jalannya sama ini apa bisa kita ditemenin kemana gitu, namanya cewek kan kadang temen cowoknya banyak. Oke. Di sini gue terintimidasi guys karena dalam gue tanda cewek kurung sendiri. gebetan. Oke. Temen cowoknya banyak. Lu bisa nerima nggak misalnya cewek lu? Kita namanya temen kan, kalau sahabat ya temen cowok masa iya Kita nggak terima, nongkrong, iya. iya anak Bener nongkrong kan sih. gitu kan, nggak harus kan nongkrongnya ditemenin, nggak harus. Nah lu terima nggak di situ? Kalau misalnya lu udah terima, baru lu bisa cinta. Aku kenapa sih aku? Cewek-cewek yang nggak setuju bisa langsung komen di bawah ya. Aku kenapa sih? Gue merasa terintimidasi karena gue cewek sendiri di sini guys. Kalau lu nggak melakuin sih nggak akan Iya, bener terintimidasi. sih. Mungkin temen cowoknya banyak kali Aul. Hido. Kenapa sih? Hmm. Kalau sayang itu ada di mana? Iya. Sayang sama cinta nih. Gimana tuh? Di bawahnya cinta kah atau Iya, atau in between. atau suka, Ya. sayang, menerima, cinta? Nah, iya. Pertama lu suka dulu. Oke. Ketika lu suka, sebelum sayang lu harus menerima dulu, bener gak ya? Terima dulu. Karena ketika terima, baru lu sayang. Ketika sayang lu udah pasti cinta. Jadi sayang sama dengan cinta menurut lo? Apa gimana? Beda dong. Beda. Dok. Beda lah ya. Tapi itu adalah Oke. tahapan menuju cinta gitu. Kalau udah sayang, Cinta. gini, kalau udah cinta udah pasti Pasti sayang. sayang. Kalau sayang belum Belum tentu tentu cinta. cinta. Belum tentu cinta. Oke. Berarti ada Tahapan. garis tipis antara menerima dan cinta. Nah, Oke. Ya. Kok lu ketawa-ketawa sih Dok bahas tentang sayang? Biasa deh. Ah lu. Ada yang mau lu sampein gak nih buat teman-teman di rumah Iya. yang lagi misalnya cinta sama orang? Gitu. nah, Saran dari lu apa nih? Ya, pesan Sarah. dari gua, Iya pesen deh. ketika lo buat orang-orang yang mungkin lagi jatuh cinta atau lagi bucin, gua berdasarkan pengalaman gua aja. Jadi ketika lo ada pasangan, lo punya pasangan atau misalnya lo sudah mulai pacaran, belajarlah untuk yang pertama itu kenalin ke orang tua lo. Yang pertama, Kenalin. kenalin dulu ke orang tua lo. Karena secinta-cintanya lo sama dia, menerimanya lo sama dia, kalau misalnya udah terhalang restu orang tua, buyar semua. Oke, jadi paling penting Yang penting orang tua dulu. orang tua kenalin. dulu ya. Kalau orang tua lo udah nyaman, baru lo lanjut. Oke. Orang tua guys. Orang Oke. tua dulu. Itu susah bro emang bro. Oke. Karena apalagi cewek, karena cewek orang apa ya, ketika misalnya lu cewek ngenalin cowoknya ke orang tuanya gitu, karena menurut gua orang tua itu nggak akan mudah untuk melepas anak cewek. Ya. Oke. Orang tua itu lebih mudah ngelepas anak laki, ya udah dia lu mau sama siapa ya. Tapi kalau cewek akan Apa? dicecer banget, Ya. Oke. apalagi kalau orang tua yang punya tipikal tersendiri. Iya. Ya. Nah, untuk orang tua yang punya tipikal tersendiri, menurut gua hargailah pilihan anak Anda. Oke. Karena yang hidup bersama anak Anda adalah yang anak Anda pilih, Pilihannya bukan ya. pilihan Anda. Kasihan Anda lah ya. Oke. Cukup itu aja? Iya, Itu aja. ada ya, apa lu ada ini juga? Gue nggak ada sih. Gimana, Dok? Nggak ada sih gue. Lu ada nggak? Nggak sih, kalau gue pesannya bucin boleh tapi jangan berlebihan. Ya. Oke. Masih dalam tahap wajar. Nah, ada kadarnya sih menurut gue ada. Yes. Ada. Sadar ya. Oke. Udah sih segitu aja. So di episode ini kita ngomong itu dulu aja ya. Itu dulu aja sih. Thank you banget Fahri Thank you udah banget, nyempetin ya. waktunya Iya, buat buat datang iya, ke WIB. WIB. Ini juga udah apa ya? Menjadikan sebuah ruang untuk gua mengeluarkan keluh kesah gua. Itu ada keluh kesah dulu ya. Iya. Nyatanya ada tuh ya. Ini eksklusif loh di sini loh. Gua nggak pernah bongkar yang lain-lain. Eksklusif di Semoga sini. mantannya eksklusif di nonton. Semoga mantannya nonton. Nih, mantannya Oke, nonton ya ya kan? Ya. Kalau mantan gua nonton, gua masih sayang sama lo. Berani banget. Berani dong. Gua Oke, suka. semuanya Oke. bye bye. Dadah.